Waktu dianggap sebagai pengabaian sukarlah. Dari kesempatan regularisasi ini, kau harus mengantre. Apa ini? Kenapa asin? Nona, berani sekali kau makan sembarang. Sejak kapan ada orang di sini? Jangan lari, berhenti. Lima menit yang lalu. Terdeteksi, kau sedang menggunakan sihir pada manusia biasa yang tidak bertugas, mengaktifkan mode hukuman. Begini, mengenai masalah ini, aku perlu menjelaskan sesuatu padamu. Aku adalah dewa pengembara siang. Apa yang baru saja kau makan adalah izin kerja latihanku. Dan karena izin kerjaku dan aku terpisah lebih dari 5 meter, itu memicu alarm. Itulah mengapa kau terkejut. Kau gila. Aku baru saja memakan kuah keringmu. Haruskah kau memukulku dari belakang hingga pingsan? Jadi, bukan kau yang membuatku pingsan dari belakang. Kau benar-benar tidak mendengarkan ya? Sudah kubilang 3 kali. Lagi pula, bagaimana bisa aku memukulmu dan meninggalkanmu seperti ini? Jadi menurutmu, kau adalah dewa? Bagus, akhirnya kau mengerti. Surat izin kerja sementaramu ada di perutku. Jika kita berjarak lebih dari 5 meter, itu akan mengaktifkan mode anti pencurian. Kau sangat pintar. Aku tidak percaya padamu. Jika kau benar-benar dewa, kau bisa menciptakannya begitu saja kan? Kau pikir aku belum mencoba? Jangan marah. Jadi, apakah sudah keluar? Jangan bicara padaku. Aku sangat marah sekarang. Kamu tidak. Jangan khawatir. Xiao Meng, ayo, kamu bisa melakukannya. Lin Yu, diam. Bagaimana kabarmu? Apakah sudah keluar? Xiao Meng, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika tidak keluar kali ini. Kamu masih muda. Kita masih punya kesempatan. Jadi haruskah kita makan lagi atau melakukan handstand lagi? Lin Yu, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Lepaskan, aku tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi? Ini bergetar lagi. Jangan bergerak. Halo. Halo pengembara siang magang Lin Yu. Aku minta maaf karena telah mengganggu waktumu. Ini adalah Biro Manajemen Pengembara, Departemen Urusan Pekerja Sementara. ID saya di WSS 44944. Kami sekarang secara resmi mengeluarkan tugas magang reguler Anda. Apakah Anda punya waktu untuk bicara sekarang? Ya, silakan. Pengembara siang Lin Yu, selesaikan tes regularisasi. Tepat waktu. Regularisasi tergantung pada skor Anda. Harap bawa sertifikasi sementara Anda ke Biro Manajemen Pengembara, Gedung Markas Dunia Manusia, sesegera mungkin untuk mengaktifkan fungsi ini. Resmi menerima tugas. Jika ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi karyawan tetap tepat waktu, kami akan sangat menyesal. Baiklah, terima kasih atas jawaban Anda. Mohon beri peringkat layanan kami. Setelah menutup telepon, tekan 1 untuk sangat puas, tekan 2 untuk super sangat puas, tekan 3 untuk super puas. Pokoknya tidak peduli mana yang Anda tekan. Apa yang akan kulakukan? Surat izin kerja sementaramu masih di perutku. Baiklah, aku akan pergi bertanya pada Suster Lu dulu. Sister Lu pemilik dari Yonshen. Lihat siapa yang datang. Suster Lu, lama tidak bertemu. Apa? Kenapa kau ada di sini kali ini? Apakah kau berencana untuk membayar kembali uang yang kau pinjam dariku untuk minuman? Aku akan menambahkannya ke bol untuk lain waktu. Totalnya kau sudah berutang 50 miliar padaku. Itu tidak banyak. Aku akan membayarmu kembali ketika aku gajian. Itu tidak banyak. Berapa banyak yang kau hasilkan sebulan? Aku menghasilkan 300 miliar per bulan. Setelah regulasi bisa lebih dari 500 miliar. Pantas saja semua orang ingin menjadi abadi. Jadi kalian para dewa menghasilkan sebanyak itu, nona muda. Apakah dia tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu? Mata uang kita di sini tidak sama persis dengan yang kau pahami.
dikonversikan ke mata uang manusia kalian. Kira-kira 100 juta. 2 soda tolong. Tidak ada kredit hari ini. Kaisar Giok. Apalagi? Kamu lupa kita abadi. Jadi, gajiku juga seperti ini. Aku hanya punya ini. Selain Kaisar Jiat, ada juga Yuan Si Tianzun, Taishang Laojun. Apakah kamu ingin? Apa yang terjadi dengan gadis manusia ini? Bagaimana bisa dia hamil anakmu? Bagaimana situasinya? Itulah situasinya. Sudah kuduga. Bagaimana bisa ada sisa kekuatan pengembara milikmu di perutnya? Aku tahu. Menurut rutinitas drama pendek biasa, pada episode ke-7, sesuatu seharusnya sudah terjadi. Tapi sungguh belum. Kakak, penulis skenario berkata begitu. Sesuatu pasti akan terjadi nanti. Tapi yang paling penting sekarang adalah untuk segera mengeluarkan surat izin kerja sementara sialan ini dari tubuhku. Ya, kalau tidak aku tidak bisa menerima tugas ini. Tidak ada tugas, tidak ada regularisasi. Jika aku tidak bisa menjadi karyawan tetap aku tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada uang, tidak ada membayar kembali untuk anggur. Benar, itulah logikanya. Kalian berdua cukup sinkron. Jadi, Suster Lu, bisakah kamu membantuku dengan ini? Bagaimana bisa kau mengancamku jika aku tidak membantu? Apakah kamu akan menolak untuk membayar anggurku? Suster Lu, aku tidak bermaksud begitu. Orang macam apa yang kamu pikirkan tentang diriku? Aku pasti akan membayarmu kembali, untuk anggurnya pasti. Sebenarnya, benda milikmu ini sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Namun, aku tidak ingin membantumu. Kenapa aku harus membantumu? Kakak, jika kau tidak membantu kami, alur cerita tidak bisa berlanjut. Ya ini baru episode 7. Ceritanya tidak bisa berakhir seperti ini kan? Penulis skenario berkata, ada banyak adegan manis nanti. Bos besarnya, bahkan belum muncul. Benar, ada lebih banyak ciuman, adegan pelukan, dan gendong nanti. Baiklah, kalian berdua diam. Sebenarnya, ada 2 cara. Cara pertama, markas besar manusia dari Biro Manajemen Yushin, lantai atas gedung, adalah kantor Direktur Si. Alat magisnya adalah sepasang sarung tangan spasial. Itu dapat mengambil benda dari jarak jauh. Jika... Baiklah. Kita akan meninggalkan metode ini. Langsung ke yang kedua. Apakah sesulit itu untuk meminjam alat ajaib? Kakak, aku dewa pengembara siang magang. Direktur Si, itu bos besar dari Biro Manajemen Yoshan kita. Kamu ingin dia meminjamkanku alat ajaib. Apa kamu bercanda? Direktur Si, biasanya menyimpan alat magisnya di laci. Maksudmu? Kau ingin kami mencurinya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Cepat beritahu kami metode kedua. Metode kedua. Aktifkan mesin pancing tugas. Di kantor regularisasi inspektur markas besar. Jika kau bisa membawa gadis manusia ini dekat titik pancing, terima tugasnya, dan kemudian selesaikan tugasnya, bukankah itu akan berhasil? Bawa seorang manusia ke markas. Apa kamu bercanda? Ada apa? Apa yang akan terjadi jika kita pergi? Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tapi jika markas besar mengetahuinya bahwa dia membawamu ke sana, dia mungkin akan dihukum dengan petir surgawi. Di Pavilion Shen kan? Petir surgawi. Apakah itu berarti menyetrumnya? Mari kita pilih yang ini. Ini ide yang bagus. Aku pikir kamu hanya ingin melihatku tersengat listrik. Entah kau yang tersengat atau aku yang tersengat. Harus menyelamatkan salah satu dari kita. Baiklah. Kamu dan aku akan pergi ke markas. Kau membawanya untuk melakukan clock-in untuk sebuah tugas. Tidak. Aku membawanya untuk mencuri artefak ajaib Direktur Si. Kau. Ikut aku. Masuk. Apa yang kau lakukan membawaku ke sini? Ini adalah pintu masuk ke markas besar Dewa Pengembara kita. Apa kamu siap? 3, 2, Apakah benda ini akan diluncurkan? 1. Ini. Apakah ini gedung markasmu? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Tentu saja tidak ada seorang pun di sini. Ini adalah lorong belakang. Haruskah aku membawamu melalui pintu depan? Masuk dengan percaya diri. Lakukan pendaftaran pengunjung. Kamu boleh melepaskan tanganku sekarang. Di gedung markas kita.
kamu tidak akan pernah tersengat. Jadi aku bebas. Jangan berlarian. Aku memberitahu, jika seseorang menemukanmu, kamu mati. Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku memberitahumu, jika aku tersambar petir, aku pasti akan membawamu bersamaku. Selama izin kerja sementaraku ada di dalam perutmu, itu akan terhubung secara otomatis ke sinyal wifi gedung markas kita. Selama sinyal ini aktif, kamu tidak akan tersengat. Jadi kita mau kemana sekarang? Kita akan pergi ke lantai atas, kantor direktursi. Apa kau tidak ikut main? Aku datang, aku datang, aku datang. Apa mereka tidak melihatku? Aku tidak tahu. Kau bisa mendengarku. Jangan terlalu terkejut. Apa kau tidak akan pergi ke lantai 26 untuk mengurus prosedur persalinan? Mengapa kau pergi ke lantai atas? Prosedur apa? Bukankah anaknya ada di perutmu? Bukan mengurus prosedur persalinan? Mengapa membawa manusia seperti dia ke markas? Kita harus pergi ke lantai atas dulu, untuk memberikan direktursi sebuah undangan pesta bulan purnama, dan kemudian, lalu pergi, urus prosedur persalinan. Suami, baru saja, bayinya menendang lagi. Tidak. Ini masih terlalu berbahaya. Inilah yang akan kita lakukan. Kamu pergi bersembunyi di tangga, dan tunggu aku. Aku akan pergi ke kantor direktursi, dan mencuri barang itu sendiri. Tunggu sebentar. Kau, telepon. Berdering lagi. Halo. Halo, pekerja magang Dewa Pengembara Malam Lin Yu. Ini adalah Biro Administrasi Dewa Pengembara, Departemen Pengawasan Pekerja Sementara. Halo. Kami telah mendeteksi izin kerja sementara Anda terhubung ke Wi-Fi markas. Saya kira Anda di sini di markas untuk menangani aktivasi tugas regularisasi Anda untuk menyelamatkan Anda dari masalah yang tidak perlu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Departemen Regularisasi Inspektorat Sementara telah pindah ke lantai 16. Ketika Anda sampai di sana, cari saja saya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin. Tidak ada waktu. Mari kita pergi ke Departemen Regularisasi dulu. Absen. Bagaimana denganku? Jangan khawatir. Aku punya cara. Halo. Permisi. Siapa Susu? Yang di sana. Baiklah, terima kasih. Tangan. Siapa di sana? Berhenti. Cepat. Alarm-alarm. Seorang manusia telah memasuki gedung markas. Cepat. The film was translated and narrated by M Media. Lupakan saja. Itu terlalu berbahaya. Kita sebaiknya memprioritaskan menyelesaikan tugas regularisasi. Ayo pergi. Halo. Semuanya berjalan lancar. Ya. Dia sudah memulai tugas regularisasi. Selanjutnya, hal-hal akan menjadi menarik. Ngomong-ngomong, ada gadis Fana bersamanya. Tidak sederhana. Menelan sertifikat pekerja sementara. Tidak hanya tidak ada penolakan, tetapi bahkan ada tanda-tanda fusi. Seorang manusia? Menarik. Haruskah kita menanganinya terlebih dahulu? Tidak selama itu tidak memengaruhi tugas regularisasi Lin Yu. Jangan membuat masalah tambahan.
Awasi gadis itu untuk saat ini. Baiklah, saya mengerti. Beliau Chef. Kaklu, kami pergi duluan. Mereka sudah berkembang hingga berpegangan tangan secara alami. Anak muda zaman sekarang. Lin Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa pergi ke paman ketujuh dan mengaku. Siapa paman ketujuh? Dialah yang membesarkanku sejak kecil. Galeri gambar Yonshen. Paman ketujuh. Dasar anak nakal, apa yang membawamu ke sini? Untuk menemui orang tua ini hari ini. Dasar beranda. Mengapa kau membawa manusia ke sini? Aku akan menjawab itu. Begini, aku menelan izin kerja sementaranya, sehari sebelum kemarin. Tapi aku bukan targetnya. Jadi dia tidak bisa menggunakan sihir untuk mengambilnya. Dan sekarang, jika aku lebih dari 5 meter darinya, aku akan tersengat listrik. Kami juga bertanya pada Kak Lu, dan dia bilang, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kami harus datang dan bertanya, kau paman ketujuh? The film was translated and narrated by M Duduklah. Media. Masalah ini bukannya tidak bisa diselesaikan. Benarkah? Kau bawa dia ke rumah sakit untuk operasi, bedah perutnya, dan keluarkan langsung. Itu pasti sangat sakit bukan? Lupakan saja, aku akan membiarkannya tinggal di perutku selama sebulan. Paman ketujuh. Apakah ada cara lain? Kau sudah belajar untuk peduli pada seseorang. Ada kasus serupa yang tercatat di arsip sebelumnya. Pergi cari mereka. Aku ingat. Itu ada di arsip nomor 6. Seharusnya ada di sana. Ruang arsip yang sangat besar. Paman ketujuh mengingat semuanya. Sejak aku ingat. Paman ketujuh tidak pernah meninggalkan ruang arsip ini. Jangan bicara tentang arsipnya. Hanya meja ini. Kursi. Dia ingat ada berapa garis. Apa yang kalian berdua tunggu? Kalau tidak, aku akan mengambilnya. Kalau begitu aku merepotkanmu paman ketujuh. Kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkannya. Paman ketujuh. Aku membawa semua dari lantai 3. Kenapa hanya ada sedikit? Kalian ini, sudah berapa hari kalian bersama? 3 hari kan? Ada apa paman ketujuh? 3 hari. Apa yang kau lihat paman ketujuh? Apakah tidak bagus setelah 3 hari? Jadi tidak mungkin. Itu tidak akan berfungsi setelah 3 hari. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa mengeluarkannya? Itu tidak benar. Aku tidak ingat itu 3 hari. Aku ingat itu jam 9 pagi sehari sebelum kemarin. Kau lihat ini baru 2 hari. Lupakan saja, bagaimanapun juga ini 3 hari. Bukan 3 hari. Bukankah itu baru 2 hari yang lalu? 3 hari sebelum kemarin adalah 3 hari. Baiklah, bisakah kalian berhenti menggangguku? Kembali dan tunggu. Kembali besok. Aku akan mempelajarinya dulu. Li Sisi. Wanita ini adalah misimu kali ini. Ya, Terlihat seperti kencan buta. Kenapa kita tidak masuk saja? Daripada berjongkok di sini dan mengintip seperti orang mesum. tidak. Hanya kau yang terlihat seperti itu. Aku tidak. Kenapa? Karena selama misiku, orang biasa tidak bisa melihatku. Jadi maksudmu, orang hanya bisa melihatku berjongkok di sini, mengintip seperti orang mesum. Ya, Lihat orang aneh ini, berbicara dengan udara. 2 gelas. Nona Zizi, aku sudah mendengar tentang situasi dasarmu dari Bibi Wan. Biar aku memperkenalkan diri secara singkat. Tidak perlu. Saya sudah mendapatkan gambaran umum tentang situasi Anda, tapi saya tidak berpikir kita cocok. Saya masih lebih suka hidup sendiri. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Maaf. Nona Zizi,
Mari kita mengobrol lebih banyak, Nona Zizi. Bill, tolong. Parfum yang sangat kuat. Baiklah, melihat situasi ini, keinginanmu akan sulit untuk dipenuhi. Kau bicara dengan siapa? Target misi. Di siang bolong. Jangan-jangan menakutiku. Halo, Hanyon. nama saya Hanyon. Ini adalah Clint untuk misi kita. Wanita muda yang baru saja kuceritakan padamu, pacarnya. Halo. Nama saya Tang Xiaomeng. Gadis itu tadi adalah pacarku. Namanya Li Zizi. Kami bertemu di kampus. Dulu aku masih seorang kutu buku. Tunggu sebentar. Baiklah, begini. Kita harus fokus pada pekerjaan yang ada, bagian kenangan bahagia. Mari kita lewati itu. Setelah itu kami bersama. Selalu sangat bahagia. Kami hampir menikah. Tapi, aku didiagnosis menderita tumor. Kau benar-benar mengikutinya. Sebuah naskah K-drama. Sayang sekali, ini tidak memiliki akhir bahagia seperti K-drama. Misi yang kuterima adalah untuk membantunya kembali ke kehidupan normal. Apakah ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia? Dia tidak bahagia. Setelah aku pergi, kepribadian Zizi menjadi sangat suram. 3 bulan terakhir ini, meskipun dia mendengarkan orang tuanya dan pergi kencan buta, tapi setiap kali sama seperti hari ini. Kau sudah pergi selama 3 bulan. Hampir 3 bulan. Kenapa kau tidak menyampaikan keinginanmu lebih cepat? Apa kau tahu, jika kau belum meninggal dalam waktu 3 bulan, kau akan menjadi roh jahat? Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak tega untuk pergi. Ini agak rumit. Apakah kau tahu semacam mantra penghapus ingatan? Atau kau membuat ingatan pria ini menghilang dari pikiran wanita muda itu? Amnesia. Kau benar-benar mengikuti alur drama kah? Aku tidak. Kalian para dewa tidak bisa melakukan segalanya. Ini di alam dewa pengembara kita, dianggap sebagai mantra tingkat sangat tinggi. Tidak banyak di seluruh biro manajemen dewa pengembara yang mengetahuinya. Itu benar. Kak Lu mengetahuinya. Ayo pergi. Minta bantuan Kak Lu. Baiklah. Di atas adalah apartemen Li Zizi. Dan aku harus mengingatkanmu tentang kata kunci. Aroma. Biaya informasi untuk kali ini akan dicatat di buku besar. Ingatlah untuk membayar bulan depan. Aroma. Apa selanjutnya? Aku mengerti, ikuti aku. Li Zizi, kapan kau meninggal? Kalian berdua pasti roh pengembara. Lin Yu. Jadi dia benar-benar meninggal. Situasinya pasti disebabkan oleh kehilangan jiwa yang berkepanjangan ketika seseorang dalam keadaan linglung. Jika mereka ketakutan, kesadaran mereka mungkin meninggalkan tubuh mereka. Jika kesadaran terpisah terlalu lama, tubuh akan menyadari bahwa ia sudah mati. Tetapi selama periode ini, kesadaran masih dapat mengendalikan tubuh dan melakukan aktivitas manusia normal. Itulah yang disebut mayat berjalan. Jadi, itu sebabnya kau memakai parfum yang begitu kuat. Hari ketika Han Yun pergi, aku sangat sedih. Dan berjalan ke persimpangan. Tempat aku ditabrak truk yang melaju. Ketika aku bangun, aku mendapati diriku tidak terluka. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai aku menemukan bahwa tubuhku mulai mengeluarkan bau busuk. Sungguh menyedihkan. Lumayan.
Kau bahkan tahu tentang kehilangan jiwa. Kak Susu, apa yang kau lakukan di sini? Aku penguji sertifikasimu. Tentu saja aku sudah berada di sini sepanjang waktu selama misi. Tapi kau sangat sulit dipahami. Turun. Hati-hati, kau mungkin mengganggu bayinya. Sebenarnya misi ini memiliki alur cerita tersembunyi. Han Yun dan Li Zizi sama-sama sudah meninggal. Jika kau ingin menyelesaikan misi ini, kau perlu mengirim mereka berdua pergi. Jika kau tidak menyadari keanehan Li Zizi dan hanya memenuhi keinginan Han Yun, maka misi ini juga gagal. JT, selamat. Kau telah lulus ujian pertama. Biar aku memperkenalkan diri secara singkat. Tidak perlu. Aku tahu secara kasar bagaimana situasimu. Tapi aku tidak berpikir kita pasangan yang cocok. Aku masih lebih suka hidup sendiri. Aku ada urusan, jadi aku pergi duluan. Permisi. Nona Zizi, mari kita mengobrol lebih banyak. Nona Zizi. Minta Bon. Aroma parfum yang sangat kuat. Aku tahu keinginan Han Yun. Jika aku masih hidup, aku pasti akan memenuhi keinginannya. Aku akan menerima lamaran seorang pria. Aku akan berpura-pura bahagia agar dia bisa melihat. Jadi dia bisa merasa tenang. Jadi dia bisa melepaskan segalanya dan naik ke reinkarnasi. Tapi aku juga sudah mati sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuat Han Yun bahagia. Karena kalian berdua tidak bisa saling melepaskan dan ingin satu sama lain bahagia. Lalu, mengapa kalian begitu terikat? Kau sudah mati. Tidak bisakah kedua arwah yang berkeliaran itu bersama? Ini tidak sesederhana itu, kakak. Biar kuku jelaskan padamu. Setelah manusia biasa meninggal, mereka bisa langsung naik ke reinkarnasi. Tapi, masih banyak orang yang masih memiliki keterikatan pada dunia. Jati Alam Dewa mendirikan Biro Pengelola Arwah Gentayangan untuk memenuhi keinginan terakhir mereka dan membantu mereka secara paksa naik ke reinkarnasi. Jadi itulah Wanderers yang, ya, alasan mendirikan pekerjaan ini adalah bahwa jika keterikatan normal menumpuk menjadi obsesi, mereka tidak dapat naik ke reinkarnasi. Obsesi, begitu menjadi gila, itu akan menjadi roh jahat. Saat ini, pengembara malam akan muncul untuk membantu mereka menghancurkan roh jahat Wanderer Malam. Aku tahu ini. Ini Ichigo Kurosaki kan? Bankai. Benar. Bisakah kau kurang menonton anime Jepang dan lebih banyak anime Cina? Jika Han Yun tahu aku sudah mati, aku khawatir dia akan kehilangan kendali dan menjadi gila. Aku tidak ingin dia menjadi roh jahat yang diburu oleh pengembara malam. Aku mengerti. Itu artinya, kita harus mengirim Yun pergi dulu, sebelum kita bisa mengirimmu pergi kan? Sisi, kau sangat berani. Jika itu aku pasti sudah ketakutan setengah mati. Tapi kau masih bisa memikirkan orang lain. Kau belum bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar kan? Belum. Ketika kau bertemu, kau pasti akan lebih berani dariku. Halo, apakah ini Nona Li Zizi? Ia berbicara. Dan kau adalah kami dari Radio Liu Xiang. 3 bulan lalu, seorang pria yang ingin tetap anonim meninggalkan rekaman di sini bersama kami dan berkata untuk memutarnya untukmu hari ini. Apakah kau sedang senggang sekarang? Zizi, ini aku. Jangan menangis. Hari ini adalah hari jadi kita yang ke-5. Meskipun aku bersamamu hanya selama 5 tahun yang singkat, tapi bisa mengenalmu, jatuh cinta padamu, adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Maafkan aku. Aku melanggar janjiku. Aku berjanji untuk membuatmu pengantin paling bahagia di dunia. Tapi kamu harus bahagia. Hidupmu terus berjalan. Kamu akan pergi ke tempat yang lebih jauh, bertemu lebih banyak orang, dan menerima lebih banyak cinta. Dalam hidup ini, bisa bertemu denganmu, aku sudah sangat beruntung. Aku akan selalu berada di tempat yang tidak bisa kamu lihat, diam-diam memberkatimu. Jadi, kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia.
Baru saja itu adalah kata-kata yang ingin pacarmu katakan kepadamu. Kuharap kau bisa terus berani dan hidup bahagia. Baiklah. Keinginan Li Zizi telah terpenuhi. Han Yun, jangan buang waktu lagi. Cepat pergi. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Namaku Li Zizi. Dan kau? Han Yun. Nama saya Han Yun. The film was translated and narrated by M Media. Han Yun. Han Yun. Kita sudah sepakat untuk menikah. Untuk memiliki seorang anak laki-laki. Han Yun, aku tidak bisa melihatmu lagi. Apa yang terjadi? Tidak bagus, dia kehilangan kendali. Sisi. Sisi. Kau tidak apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Untungnya aku tiba tepat waktu. Jika tidak, mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hampir menekan amukannya. Baiklah, berhenti menyombongkan diri. Kamu masih dalam masa magangmu. Kamu benar-benar berpikir, aku tidak tahu levelmu? Kamu tidak tahu ini. Aku akan segera menjadi anggota penuh. Mengapa kau membunuhnya? Ini adalah kakak ipar. Jangan bicara omong kosong. Ini Xiao Meng. Biar aku memperkenalkanmu. Ini adik laki-lakiku, Lin Jue. Dia adalah pengembara malam. Wanderer malam. Jadi kenapa, kalau dia wanderer malam? Aku bertanya padamu, apa salah Zizi? Mengapa kau membunuhnya? Dia sudah mengamuk. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan menjadi roh jahat. Mengamuk, dia hanya terlalu mencintai seseorang. Dia tidak tahan dengan sakitnya mencintai orang itu. Aku bertanya padamu, apa salahnya mencintai seseorang? Mengapa dia harus mati? Apakah dia harus mati? Kakak ipar, tahukah kamu apa artinya roh jahat mengamuk? Aku tidak perlu tahu. Aku hanya tahu bahwa Zizi tidak melakukan kesalahan. Dia tidak pantas mati. Tapi kalian, para dewa bisa begitu saja menggerakkan tangan kalian dan membiarkannya menjadi debu. Xiao Meng, sebenarnya tidak seperti itu. Lin Jue tidak punya cara. Jika saja sedikit lebih lambat, itu akan sangat-sangat berbahaya. Wanderer siang, wanderer malam. Seperti yang diharapkan cinta persaudaraan sangat dalam. Ada apa? Ada masalah apa antara kalian berdua? Aku juga tidak tahu. Pada awalnya, kami berdua tidak dekat. Tapi cukup nyaman berada bersama. Kupikir dewa dan manusia tidak ada bedanya. Tapi setelah misi ini, aku tiba-tiba menyadari, aku tidak mengerti dunia Linio. Aku hanyalah manusia biasa. Aku tidak mengerti makhluk abadi. Kalau begitu biar ku beritahu. Di zaman kuno, jiwa-jiwa pengembara tidak diawasi. Banyak jiwa pengembara tidak naik setelah kematian, bersembunyi di balik bayang-bayang, untuk membalas dendam pada musuh mereka yang hidup. Suatu hari, seorang dewa pengembara muncul. Dia dingin dan tanpa ampun, tanpa mempedulikan perasaan manusia. Terlepas dari apakah jiwa pengembara itu baik atau jahat, apakah mereka meninggal karena usia tua atau dianiaya, selama dia menemukan mereka, dia akan membunuh mereka secara langsung, seperti yang diharapkan. Dewa pengembara berdarah dingin. Seiring waktu, bahkan ada insiden jiwa pengembara berkumpul bersama untuk membunuh dewa pengembara. Jati para dewa di atas memutuskan untuk membentuk sistem dewa pengembara sementara. Membagi kekuatan dewa pengembara yang lengkap di antara mereka yang terpilih dari manusia untuk menjadi dewa pengembara sementara. Mereka mendirikan biro manajemen dewa pengembara.
Setelah jutaan tahun perubahan. Sekarang ada Clark-in menjadi staf permanen. The film was translated Dan model manajemen yang lebih maju. narrated by M Media. Begitulah sekarang. Ini seperti mimpi. Aku hanyalah manusia biasa. Tapi aku telah terseret ke dunia makhluk abadi. Ini terlalu berat untukku. Lin Yu ada di sini. Lihat. Kau masih gugup di dekatnya. Kak Lu, kau menipuku. Kakak Lu tidak pernah berbohong. Dia benar-benar ada di sini, tepat di depan pintu. Kak Lu, apakah Xiao Meng bersamamu? Dia belum ke sini. Ada apa? Tidak apa-apa jika dia tidak ada di sini. Aku akan pergi mencarinya lagi. Bagaimana? Xiao menghilang. Dia hanya ketakutan. Sudah sangat larut dan dia belum pulang. Aku khawatir tentang keselamatannya. Kau tampak cukup khawatir tentangnya. Tidak apa-apa. Xiao Meng sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Lupakan saja, karena dia tidak ada di sini. Aku akan pergi. Tunggu. Kemarilah. Lin Yu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu menyukai Xiao Meng? Tidak. Kak Lu, apa yang kau bicarakan? Aku adalah dewa pengembara. Dia adalah manusia biasa. Ini melanggar aturan. Aku tidak seperti orang-orang kolot di atas. Aku akan membantumu. Rahasiakan ini. Ini bukan tentang menyimpan rahasia. Dewa dan manusia berbeda. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bukankah kata-katamu terlalu konservatif? Ini benar. Kata-katanya tidak boleh terlalu mutlak. Sudah ratusan tahun. Aku belum pernah melihat orang sekeras kepala dirimu. Lagi pula, apakah aku menyukai Xiao Meng atau tidak itu tidak penting. Bagaimana bisa itu tidak penting? Karena dia tidak mungkin menyukaiku. Aku rasa kalian berdua cukup cocok. Kau tidak tahu, Kak Lu. Hari ini Lin Jul, di depan Xiao Meng, membunuh Hurai Tiang mengamuk. Dia tidak mungkin menyukai kami para dewa sekarang. Aku bertanya apakah kamu menyukainya? Mengapa kamu menghindari pertanyaan itu? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Hanya saja, aku terbiasa dia selalu menempel padaku. Aku tidak bisa menemukannya. Aku benar-benar khawatir. Apakah ini termasuk menyukainya? Apakah menurutmu ini bisa dianggap menyukainya? Bagaimana kamu menangani hubungan sebelumnya? Aku belum pernah merasakannya. Sayang sekali. Xiao Yu kita akan menderita. Penderitaan macam apa? Penderitaan cinta. Kak Lu berhenti menggodaku. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Aku akan keluar lagi untuk mencarinya. Aku tidak tahu kemana dia bisa lari selarut ini. Xiao Meng. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Wuchang, sesuai permintaanmu, aku telah melahap arwah 26 dewa pengembara malam dan mengendalikan tubuh mereka. Kerja bagus. Adapun dewa pengembara siang, selain Lin Yu, 53 dewa pengembara siang lainnya, semuanya berada di bawah kendaliku. Begitu kamu menelan 28 dewa pengembara malam yang tersisa, kita bisa mulai untuk membalaskan dendam ayahmu. Tapi aku merasa seperti kehilangan kendali. Mereka terus-menerus berteriak di kepalaku. Dendam dalam tugas regularisasi Lin Yu adalah suplemen yang dengan cermat kupilihkan untukmu. Segera setelah dia menyelesaikan tugasnya, lahap mereka, dan kamu bisa meringankan gejala gangguanmu. Target berikutnya ada di distrik selatan. Cepat. Kamu harus sebelum Lin Yu menyelesaikan tugas regularisasinya. Lahap mereka semut. Xiao Weiwei. Zhang Zi. Sungguh kebetulan. Apa kau menunggu pacarmu lagi? Kau adalah
Apa kau tidak ingat aku? Aku selalu menunggu bus di sini. Busku selalu membutuhkan waktu yang lama. Aku ingat sekarang. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Pacarku memberikannya padaku. Halo Paman. Weiwei sudah kembali. Sisa perjalanannya kau ikuti. Kakak, apa kau melihat itu? Apa yang terjadi dengan gadis itu? Xiangzi dan Xiao Weiwei adalah sepasang kekasih. Xiangzi akan melamar Xiao Weiwei hari itu. Pada waktu yang disepakati, Xiangzi terlambat karena lalu lintas. Ketika dia tiba di tempat kejadian, Xiao Weiwei sudah tertabrak dan terlempar ke tanah. Kata dokter, tabrakan ini melukai otaknya. Sekarang dia hanya ingat bahwa dia punya pacar. Ingat pakaian yang dibelikan pacarnya. Ingat platform tempat mereka pertama kali bertemu. Tapi dia tidak ingat seperti apa wajah pacarnya. Kemudian, Xiao Weiwei menunggu di stasiun ini setiap hari, menunggu pacarnya kembali. Xiangzi berpura-pura bertemu dengannya, mencoba membangkitkan ingatannya. Mengapa kita melakukan rutinitas drama Korea ini lagi? Kecelakaan mobil. Gadis itu hanya sedikit terkejut. Tapi otaknya tidak terluka sama sekali. Otaknya tidak terluka. Lalu apa yang terjadi? Tempat kejadian kecelakaan mobil. Ada roh gentayangan. Ia mengambil kesempatan untuk merasuki gadis itu. Roh terikat bumi. Ya, misi kita adalah untuk membunuh roh gentayangan ini. Tapi dia sudah merasukinya. Aku belum punya kesempatan untuk menyerang. Bagaimana cara kita mengendalikan benda ini? Kamu lebih baik dalam hal ini daripada aku. Tidak heran kau datang kepadaku, dan bahkan melamar ke markas, untuk membiarkanmu membantuku menyelesaikan misi. Jadi begitulah. Kakak, aku punya satu hal lagi yang ingin ku minta darimu. Apa itu? Aku ingin meminjam kakak ipar. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu kakak ipar? Kau berani meminjam kakak ipar? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Tidak kakak, aku hanya akan menggunakannya sebentar. Aku akan mengembalikannya padamu kalau sudah selesai. Kau berani mengatakan itu lagi. Kau bahkan berani menggunakannya. Jangan berpikir hanya karena kau adalah pengembara malam. Aku tidak akan berani memukulmu. Kau masih adik kecilku. Tidak kakak berhenti memukulku. Aku pernah bertemu dengan roh terikat bumi itu sebelumnya. Itu seorang wanita. Aku tidak bisa mendekatinya. Jika kita ingin menghindari menyakiti Inang, tidak mungkin untuk memaksanya keluar. Apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Roh jahat apa? Inang apa? Kakak ipar. Mengapa kau ada di sini? Bukankah sudah kubilang jangan mengikuti itu? Kalian tadi sedang membicarakan tentang menangkap roh jahat lain. Kakak ipar bukan kan? Kamu tidak suka membunuh roh jahat. Usiamu sudah beberapa ratus tahun. Bisakah kau berhenti memanggilku kakak ipar? Aku dan kakakmu tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu apa hubunganmu? Kami adalah teman sekamar ranjang ukuran king standar. Apa hubungan kami? Bukan urusanmu. Aku bertanya, roh jahat macam apa yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang berbicara tentang roh terikat bumi. Itu adalah jenis roh jahat. Mereka adalah orang-orang yang meninggal dan terkunci di lokasi tertentu oleh kebencian mereka yang kuat. Mereka tidak punya waktu untuk menyampaikan keinginan kepada dewa pengembara. Mereka hanya bisa mengembara di tempat sampai pengembara malam menemukan mereka. Dan kemudian langsung membunuh mereka. Langsung bunuh mereka lagi. Setiap satu dari kalian. Mengapa kalian hanya menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Kalian tidak menggunakan otak kalian untuk memikirkan solusi yang cerdas. Apakah kau punya ide yang lebih baik? Apa yang bisa aku seorang manusia biasa lakukan? Bagaimana jika kakak ipar bisa menjadi dewa pengembara? Apa kau bercanda? Awalnya aku ingin meminta bantuan kakak ipar, tapi kakakku tidak pernah bersedia meminjamkannya padaku. Diam. Bagaimana aku bisa membantu? Roh gentayangan itu adalah seorang wanita. Dia hanya merasuki wanita untuk menyakiti pria. Jika kakak ipar bersedia menjadi umpan, aku pikir peluang kita untuk menang akan tinggi. Tidak, aku tidak setuju. Aku pikir ini terdengar agak menarik. Semua orang ada di sini hari ini. Kak Lu, aku ingin melaporkan Die Wanderer ini karena secara paksa mengambil hakku untuk memilih. Aku tidak membiarkanmu pergi karena itu berbahaya. Aku peduli padamu, tapi kau tidak bisa. Tidak membiarkanku membuat keputusan sendiri. Kalian berdua cukup cepat akrab. Sudah mulai terlihat seperti pasangan. Pasangan kecil itu bertengkar. Siapa yang merupakan pasangan kecil dengannya? Kak Lu, kenapa sudah selarut ini? Dan masih sangat sepi. Jangan sebut itu. Proyek jembatan distrik utara. Kamu tahu tentang itu kan? Aku tahu. Saat itu dimulai, aku kebetulan sedang dalam misi di dekat sini. Seharusnya selesai bulan depan kan? Beberapa hari yang lalu, itu runtuh, menghancurkan banyak orang. Jiwa-jiwa yang berkeliaran berserakan di mana-mana. Distrik utara.
benar-benar kewalahan. Selain kamu yang mengerjakan tugas regularisasimu, markas besar telah memindahkan semua dewa pengembara distrik lain. Untuk membantu, bagaimana aku bisa punya urusan? Kak Lu, bagaimana dengan barang yang kuminta terakhir kali? Di pihakku. Tidak ada masalah. Apa itu yang kau minta? Kakak, aku ingin meminta kakak ipar untuk membantu memancing roh gentayangan itu keluar. Tapi, aku tidak ingin kakak ipar berada dalam bahaya. Jadi, aku ingin memintamu untuk merasuki kakak ipar. Merasuki? Ya, merasuki. Dengan begitu kakak ipar tidak akan berada dalam bahaya. Dan, itu juga bisa membantuku dan kakakku menyelesaikan misi. Tidak, aku tidak setuju. Kau hanya butuh combo untuk mengeluarkannya kan? Untuk apa kau membutuhkannya? Tidak, aku belum pernah dirasuki sebelumnya. Dan aku pikir, kerasukan itu cukup menarik. Setelah kerasukan, tidak sakit kan? Sakit, tidak sakit. Tapi, menggunakan tubuhmu untuk mengambil risiko. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Kakak, bukankah kamu bilang combo itu sederhana? Bagaimana bisa ada bagaimana jika? Diam. Lin Yu, The film was cobalah. translated and narrated by M Media. Baiklah. Jika bukan, karena tugas regularisasiku, aku tidak akan repot dengan ini. Kamu hanya keras kepala. Setelah kalian berdua meminum ini, kalian akan memasuki tubuh satu sama lain. Sampai kalian kembali lain waktu, aku akan membuatkan kalian berdua obat mabuk, sehingga kalian bisa bertukar kembali. Aku juga harus memasuki tubuhnya? Kalau begitu aku tidak akan minum. Aku hanya ingin dia merasukiku. Dengan begitu, aku bisa menggunakan beberapa mantra keren. Kak Lu, dengarkan dia. Buatkan saja satu untukku minum. Jadi ini adalah kerasukan. Itu karena aku hanya menempati tubuhmu. Itu tidak menempati kesadaran subjektifmu. Menarik-menarik. Maaf mengganggumu Kak Lu. Selain itu, aku ingin membeli sedikit lagi tentang berita roh gentayangan itu. Roh terikat bumi yang kau bicarakan bernama Chen Ji. Gadis kecil ini juga orang yang malang. Dengan pacarnya, mereka belajar dengan giat dan keluar dari pegunungan. Mereka bekerja sangat keras untuk memulai perusahaan kecil. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Chen Ji baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Chen Ji. Dia sangat gembira dan ingin berbagi kabar baik tentang kehamilannya dengan suaminya, Daibi. Siapa nama suaminya? Marga suaminya adalah Dai. Nama yang diberikan kepadanya adalah B karakter untuk lulusan. Daibi. Kurasa ketika keluarganya melahirkannya, mereka pasti tidak ingin mempertahankannya. Jadi mereka memberinya nama seperti itu. Parah sekali. Daibi. Hati-hati jika seseorang di luar mendengar, mereka akan memberitahu istrimu. Beritahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Aku memberikan semua karyawan 2 jam tambahan untuk istirahat makan siang mereka. Hanya Chen Ji yang tidak ada di sini bulan ini. Mereka semua harus pulang untuk istirahat makan siang mereka. Ayo sayang. Kau bilang kau akan menceraikannya dan menikahiku. Kau pengecut. Apa kau punya nyali? Kenapa aku tidak berani? Aku Daibi. Harus kembali dan menceraikannya. Bagaimana dengan tas yang kusukai waktu itu? Tas itu benar beli itu. Jika kau menyukai sesuatu, kau bisa membelinya. Daibi. Aku kembali dari perjalanan bisnisku lebih awal, hanya untuk memberimu kejutan. Tapi kau di sini bermain-main dengan wanita jalang ini. Kau Tidak ada istri. Dengarkan penjelasanku. Ini benar. Itu semua dia wanita jalang ini. Dia merayuku. Aku baru saja mendengar semuanya di depan pintu. Berapa lama kau akan terus berbohong padaku? Tidak bisakah kau memiliki harga diri? Karena kau sudah mendengar semuanya, kami tidak akan menyembunyikannya. Kami sedang jatuh cinta. Kau nanek lampir tua. Pergi saja. Kau. Berani sekali kau memukulku. Kau. Jalan. Istri. Tidak ada lagi pukulan.
Mati. The film Kau was membunuh seseorang. translated and narrated by Tenanglah. M Media. Cari koper. Kemasi barang-barang. Cari tempat terpencil dan buang itu. Semua kamera pengawas di sini harus dihapus. Aku akan pergi mengambil mobil. Aku beritahu kau. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Baby, kau akan mati mengenaskan. Siapa yang kau katakan akan mati mengenaskan? Ini membuat marah. Dia masih hamil. Sekarang kita tahu sebab dan akibatnya. Tugas menemukan solusi yang tepat terserah padamu. Baiklah, tidak masalah. Perhatikan bagaimana aku berurusan dengan Daibi ini. Kakak ipar, target kita adalah arwah penasaran Chenji, bukan Daibi. Maaf. Kami salah paham apa yang harus kami lakukan sekarang. Kak Lu, tubuh fisik kakakku dipercayakan padamu. Kakak ipar, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Xiao Meng. Ketika Xiao Weiwei tiba, bawa dia langsung ke dalam arai pengikat jiwa. Paksa roh bumi keluar dari dirinya. Sedikit sihir saja sudah cukup. Tetapi jika dia melawan, proses ini akan sangat menyakitkan bagi Xiao Weiwei. Segera setelah roh bumi meninggalkannya, serahkan sisanya pada Lin Jue. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Benar. Mengapa Lin Jue belum datang? Tuan, apakah ini oke? Sedikit lebih jauh. Baiklah. Weiwei, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apakah ini baik-baik saja? Jangan mendekat lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Kau Chenji, kau mengenalku? Chenji, aku tahu ceritamu dan rasa sakit yang telah kau derita. Tapi kau tidak bisa melimpahkan rasa sakitmu pada orang lain. Lepaskan Xiao Weiwei, dia tidak bersalah. Daibi yang bersalah. Kau bahkan mengenal Daibi. Ya, ini salahnya. Ini semua salahnya. Chenji, kau tidak bisa menimpakan ketidakbahagiaan Emmu pada orang lain. Biarkan Xiao Weiwei pergi. Kau tidak bisa menghapus Xiao Weiwei. Kenangan tentang Xiangxi. Xiangxi tulus padanya. Aku tidak percaya. Weiwei, aku benar-benar tulus padamu. Weiwei, Celaka. Xiangxi, Weiwei, kau akhirnya mengingatku. Itu bagus. aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini. Siapa kau? Lepaskan aku. Sial. Chenji, jangan terlalu keras kepala. Ini semua salah Daibi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa kalian semua menindasku? Kau juga tahu, ini salah Daibi dan Jalang itu. Bukankah kalian dewa? Bukankah kalian seharusnya menjunjung tinggi keadilan? Kalau begitu pergilah cari Daibi dan Jalang itu. Aku mohon padamu, kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Pukul aku. Lakukan apa saja padaku. Tolong kembalikan Xiao Weiwei padaku. Aku mohon padamu, kembalikan dia. Aku mohon padamu. Aku mengembalikannya padamu. Weiwei, Apakah kau dewa pengembara siang? Bisakah aku masih menyampaikan permohonan?
Seperti yang diharapkan di dunia ini, tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Kalian semua menindasku. The film was translated and Tidak bisakah kau narrated datang by lebih lambat? M-Media. Aku tertahan oleh sesuatu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Jangan khawatir. Departemen Pengembara akan menghapus ingatan mereka. Hidup mereka tidak akan terpengaruh. Kak Lu, kau tidak tahu apa-apa. Aku bertarung bolak-balik dengan Chenji lebih dari 100 kali. Aku sudah menaklukkannya ketika Lin Jue muncul dan mencuri perhatianku. Serius. Lin Jue benar-benar mencuri perhatianku. Kita sepakat untuk menyelesaikan misi bersama, dan kita melakukan semua pekerjaan kotor. Apakah kamu mengembalikan uang itu kepada Xiangzi? Tentu saja kami melakukannya. Kami tidak pernah berniat untuk menyimpannya. Kartu bank Anda yang berakhir dengan 3.321 didebit secara otomatis sebesar 2.209 yuan untuk ongkos taksi. Saldo akun Anda adalah 4.813 yuan. Kau bilang kau mengembalikan 20.000 yuan kepadanya. Aku akan memintanya 20 yuan lagi untuk ongkos taksi. Apakah dia akan memberikannya? Aku sangat lelah hari ini. Aku merasa seperti hancur berantakan. Kau adalah seorang manusia. Menggunakan formasi jiwa pengembara yang begitu kuat, itu pasti akan memengaruhi tubuhmu, menyebabkan beban yang besar. 2 hari ini, kau harus beristirahat dengan baik. Tapi menurutku ini cukup menyenangkan. Untuk misi mendatang, biarkan aku merasukimu juga. Tidak, ini terlalu berbahaya. Sekali lagi saja. Sekali lagi. Tidak. Aku lelah. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali dengan taksi. Tidak. Ayo naik. Ayo pergi. Pulang. Lin Yu. Kau melihat arwah gentayangan setiap hari. Apa kau tidak takut? Ini adalah pekerjaan kita. Ini semua adalah pengaturan takdir. Dalam hidup seseorang, semuanya telah ditentukan sebelumnya. Apakah itu meninggal karena usia tua atau mengalami kecelakaan? Apakah itu ketertarikan timbal balik atau bertemu orang yang salah? Apa yang kau lakukan, siapa yang kau temui, semuanya sudah ditakdirkan. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Nikmati saat ini. Jalani hidupmu dengan baik. Jadi pertemuan kita juga ditakdirkan. Kurasa begitu. Pedangku bisa membersihkan kas ada RNM. Kamu tidak akan mengamuk lagi. Kau bisa naik sendiri. Terima kasih, kau adalah jiwa pengembara yang baik. Kau juga harus pergi. Tuan jiwa pengembara, Chenji tidak akan pergi. Kau menyelamatkan hidup Chenji. Chenji bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku tidak butuh itu. Peserta pelatihan Dewa Pengembara Siang Lin Yu, selamat atas keberhasilan menyelesaikan misi ini. Mohon teruskan kerja bagusnya. Terima kasih Kak Su atas bimbinganmu. Namun, kali ini aku tidak di sini untuk menugaskanmu sebuah misi. Tang Xiao Meng, Anda berkontribusi besar pada misi ini. Ini, atas nama Biro Manajemen Jiwa Pengembara, Departemen Pengawasan Pekerja Sementara, secara resmi mengundangmu. Apakah kau ingin berpartisipasi konferensi perekrutan manusia, pekerja sementara jiwa pengembara berikutnya? Bolehkah aku? Itu tergantung pada kemampuan pribadimu. Baiklah, aku akan mencoba. Apakah akan nyaman mengirimkan resumemu padaku? Kirimkan salinannya padaku. Tentu. Di resumemu, mengapa tidak ada tanggal dan waktu lahirmu? Dia seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan. Tidak tahu waktu lahirnya yang tepat. Baiklah, aku sudah menerima informasimu. Tunggu pemberitahuan wawancara. Hei, tunggu sampai aku menjadi arwah gentayangan. Biarkan Kak Xiao Meng, aku akan melindungimu. Kau bilang, apakah aku akan terpilih sebagai arwah gentayangan siang nanti, atau arwah gentayangan malam?
Ada apa? Kenapa kau tidak bahagia? Tersenyum. Aku juga harus bisa bersemangat. Sisa setengah bulan. 21 bintang. Aku baru menyelesaikan 7. Jika aku tidak bisa menjadi karyawan tetap kali ini, aku benar-benar tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menjadi karyawan tetap bersamamu pekerja sementara. Tang Xiaomeng. Xiaomeng, apakah itu benar-benar kau? Xiao, kapan kau kembali? Aku baru saja kembali 2 bulan lalu. Lu Xiao. Aku ada di jalanan makanan ringan, membuka sebuah bar musik. Benarkah? Benar. Lin Yu, ini Xiao, ini Lin Yu. Halo. Bagaimana kabarnya? Xiaomeng kita. Apakah dia sedang menjalin hubungan? Dasar pria polos. Tidak juga. Situasi kita agak istimewa. Sekarang bermain misterius denganku ya. Ingin datang dan duduk di tempatku? Ayo pergi. Lin Yu, kemasi barang-barangmu. Ikut denganku. Bersulang. Bar Xiao. Xiao, aku merasa seperti kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Aku dan Ding Hao berkendara di sepanjang jalan raya nasional, berhenti dan pergi. Kami pergi ke Chengdu, Chongqing, sampai ke Dali. Kami tinggal di Dali selama 3 tahun. Kami kembali 2 bulan lalu. Apakah itu gitar Hao? Di mana dia? Bukankah dia di bar? 2 hari terakhir ini, dia sedang sakit parah. Dia di rumah sedang memulihkan diri. Tidak apa-apa, aku ingin mendengarnya bernyanyi. Lain kali saja, kalau begitu. Baiklah, lain kali. Bersulang, baiklah. Pelan-pelan. Lin Yu. Xiaomeng adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Siapa di sana? Keluar. Tuan, ini aku. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Chen Ji khawatir kamu dalam bahaya. Aku tidak membutuhkanmu. Keluar. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Makanlah bubur untuk sadar. Tadi malam aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan kan? Xiao, kau tahu, hari itu di bawah bar Kak Lu. Aku mendengar semuanya. Pegunungan berkapas yang tak berujung. Dia menggendongku kembali hari itu. Ada bunga bermekaran. Jangan biarkan dia tahu. Nyanyian siapa itu? Nyanyi Lin Yu. Bernyanyi. Cepat. Punggungmu sangat nyaman. Sangat lembut. Aku sangat menyukainya. Aku rasa tidak. Lagi pula itu tidak terlalu memalukan. Jangan khawatir tentang itu. Suji baru saja menelponku. Katanya kita harus pergi ke markas. Sudah diatur. Direktur Si akan mewawancarai Anda hari ini. Hari ini? Begitu cepat. Xiaomeng, ada apa? Bukankah semuanya baik-baik saja ketika kamu pergi kemarin? Kenapa kamu putus hari ini? Xiao, Lin Yu berbohong padaku. Dia memberitahuku bahwa tapi dia sudah menikah. Istrinya membawa orang untuk menemukanku kemarin, untuk menuntut penjelasan. Dia yang mengejarku. Dia bilang padanya aku merayunya. Xiao, apa yang harus kulakukan? Aku tidak percaya, bahkan aku salah menilainya. Xiaomeng, jangan menangis. Mungkin ada kesalahpahaman. Benar. Bagaimana kalau begini? Besok, kamu minta Lin Yu untuk bertemu di barku. Kita akan duduk dan berbicara baik-baik. Jika dia benar-benar menganiaya kamu, aku akan mendukungmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tang Xiaomeng, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadamu. Aku hanya bermain-main denganmu. Tidak ada perasaan yang terlibat. Selain itu mutual. Paling buruk aku akan menggantimu 100 atau 200.
Lin Yu, aku mempercayaimu kemarin. Aku tidak menyangka kamu juga begitu tidak tahu malu. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Ding Hao keluar. Ya Tuhan, itu membuatku takut. Saudara Hao. Xiao Xiao, apa yang terjadi? Xiao Meng, aku berbohong padamu kemarin. Ding Hao ini bukan hanya bajingan, tetapi juga penipu dan pedagang manusia. The film was translated and narrated by M Media. Aku mengambil semua tabunganku dan ingin menjelajahi dunia bersamanya. Aku tidak menyangka bahwa begitu kami sampai di tempat lain, dia mengurungku. Kau. Jangan berjuang. Angka ini. Awalnya aku ingin bermain beberapa tahun lagi. Tapi aku tidak menyangka kau akan memberiku semua uangnya dengan cepat. Dengarkan aku. Mulai sekarang hanya dengarkan setengah dari apa yang pria katakan. Dengar saja setengahnya. Aku akan pergi berkencan. Tetap di sini dan jadilah baik. Naluri bertahanku membuatku berjuang mati-matian. Akhirnya, aku benar-benar berhasil membebaskan diri. Xiao Xiao, aku di sini. Xiao Xiao. Lihat. Dia sudah meninggal. Mengapa ini terjadi lagi? Ketika aku kecil, aku diculik ke pegunungan oleh seorang wanita tua aneh dari Xinjiang Selatan. Dia bilang kami ditakdirkan dan mengajariku teknik penggerak jiwa. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk menyakiti siapapun. Tapi Ding Hao, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Jeti, aku menyegelnya di dalam gitar ini. Ketika kamu bertemu bajingan, bongkar dia. Buat mereka ketakutan setengah mati. Jadi, Lin Yu juga ketakutan setengah mati. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Mulai malam ini, aku akan membiarkan Ding Hao mengikutinya. Sampai dia menjadi gila. Xiao Meng, mulai sekarang kamu akan bersamaku di bar. Kita akan menghukum para bajingan ini bersama-sama. Seharusnya kamu mengatakan itu lebih awal. Aku lelah. Bagaimana ini mungkin? Kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Seharusnya kamu bertanya siapa kami. Kalian semua. Bersama-sama. Aku Lin Yu, Dewa Pengembara Siang. Dia adalah isin kerja saya. Lu Xiao Xiao, kamu dicurigai melakukan penahanan ilegal terhadap jiwa manusia dan membahayakan manusia yang tidak bersalah. Jadi, menurut peraturan pengelolaan dunia manusia Dewa Pengembara, aku secara hukum menangkapmu dan melepaskan jiwa yang kamu kurung. Dewa Pengembara. Aku mengerti. Tapi, jangan kira aku akan ditangkap tanpa perlawanan. Kamu terlalu lemah. Tidak heran kamu hanya bisa menakut-nakuti orang.
Dewa pengembara siang, kau adalah dewa pengembara siang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wanita itu gila. Dia mengendalikanku. Ding Hao kembali. Tang Xiaomeng, kita bersaudara. Kenapa kamu berbohong padaku? Xiao Xiao. Maafkan, aku berbohong padamu. Tapi belum terlambat untuk berhenti sekarang. Serahkan gitarnya. Biarkan Ding Hao naik. Ya, biarkan dia mengampuniku. Selama kau membebaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Membiarkanmu pergi tidak mungkin. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi dia sudah meninggal. Kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Ya, kau sudah membalas dendam, kau sudah membalas dendam. Tidak cukup sama sekali. Aku tidak hanya ingin dia mati. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Xiao Xiao, aku tahu kau membencinya. Aku tahu kau membenci sampah terkutuk itu. Jika setiap sampah di dunia mati sekali, itu tidak akan cukup untuk memuaskan kebencianmu. Kau bisa membalas dendam pada mereka. Tapi kau tidak bisa menyiksa dirimu seperti ini. Aku menyuruhmu untuk melepaskan Ding Hao, bukan untuk memaafkannya, tapi untuk membiarkan dirimu pergi. Kau sudah cukup menderita dalam hidup ini. Aku tidak ingin kau menderita lagi. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau hidup bahagia. Xiao Xiao. Berdiri diam. Lihat. Di mana ini? Katakan padaku, di mana ini? Disinilah aku meninggal. Ingat saat itu. Ya. Itu saja. Kau memegangnya saat itu. Kau mencakik leherku. Kau semakin mengencangkannya. Aku tidak bisa bernapas. Aku sesak napas. Aku tidak bisa bernapas. Ding Hao. Biarkan semuanya berakhir di sini. Akhiri saja. Kau bilang ini sudah berakhir sekarang? 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini kau memperlakukanku seperti anjing. Biar ku beritahu sesuatu. Ini tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Mulai sekarang, aku Ding Hao. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Sekarang tidak ada artinya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Kutukan pengikat jiwa itu permanen. Begitu aku mati, kamu akan lenyap begitu saja. Kau mencoba menakutiku ya? Kau pikir bisa membodohiku dengan omongan seperti ini? Xiaomeng benar. Aku selalu membenci semua sampah masyarakat di dunia. Tapi yang paling kubenci adalah diriku sendiri. Aku benci sejak awal. Aku tidak melihat warna aslimu. Aku benci karena aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku benci karena aku menggunakan rasa sakit yang kau berikan padaku untuk menyakiti orang lain. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi akar dari kesalahan ini adalah ketidakmampuanku untuk melepaskan. Apa yang sedang kau lakukan? Dunia ini sebenarnya cukup indah. Kita berdua cukup berlebihan. Tidak. Guru, Anda bermimpi buruk lagi. Kenapa kau tidak pernah bertanya?
Kenapa padaku? Aku tidak membunuhmu. Seorang guru secara alami memiliki alasannya sendiri. Sebenarnya, aku adalah putra Lin Daoxuan. Siapakah Lin Daoxuan? Dia adalah mantan direktur Biro Manajemen Yolin. Dia dijebak. Tertangkap berselingkuh dengan ibuku. Pada hari ibuku meninggal saat melahirkanku. Dia mencoba menggunakan artefak waktu untuk menyelamatkan ibuku. Pada akhirnya tulang abadinya dilucuti dan dia dipenjara di penjara guntur selamanya. Dia beruntung memiliki Anda sebagai penerusnya. Dia akan sangat lega. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan keberadaan Biro Manajemen Yolin. Kau bilang, kenapa dewa lebih berharga daripada manusia dan arwah? Kenapa manusia dan dewa tidak bisa bersama? Kau bilang kenapa? Chen Ji tidak tahu. Ini bukan salahmu. Ini juga bukan salah kami. The film was Dunia inilah yang salah. translated and narrated by M Media. Guru. Di hati Chen Ji, guru selalu benar. Chen Ji. Semua yang Chen Ji miliki adalah milik guru. Jangan terlalu cemas. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Xiao Xiao telah diculik. Jika kita tidak segera menyelamatkannya, akan terlambat. Jangan khawatir. Xiao Xiao akan baik-baik saja. Dia sahabatku dari pantai asuhan. Kutukan pengikat jiwa terikat secara permanen. Jika perapal mantra mati, jiwa yang terikat akan langsung lenyap. Jadi jangan khawatir, baiklah. Ling Hao tidak akan menyakitinya. Baiklah. Sejak menelan izin kerjamu hingga sekarang, semua yang terjadi terasa begitu tidak nyata. Apa itu sindrom jiwa pengembara? Roh terikat bumi itu memberitahuku sekarang. Bahkan sahabatku dapat menggunakan mantra untuk mengendalikan jiwa-jiwa pengembara. Aku rasa aku terlalu stres akhir-akhir ini. Kau bilang penulis naskah, mengatur adegan berciuman berpelukan, dan mengangkat. Kapan kita akan mendapatkannya? Ini sudah lebih dari 40 episode. Aku membencimu. Sutradara bilang tidak ada lagi, semuanya sudah dihapus. Setidaknya sisakan sebagian untuk penonton. Kak Susu, bisakah kamu tidak muncul seperti ini? Ini benar-benar menakutkan. Pengembara siang Lin Yu, selamat, Anda telah menyelesaikan misi resmi lainnya. Selesai. Apa yang terjadi? Lu Xiaoxiao bunuh diri. Ding Hao yang jiwanya dia kendalikan juga menghilang. Xiaoxiao bunuh diri. Ya, ada satu hal lagi. Tang Xiaomeng, hasil wawancara terakhirmu sudah keluar. Tidak memenuhi syarat. Ini pemberitahuannya. Aku kehilangan pekerjaanku lagi. Jangan sedih, jangan sedih. Bukannya ini pertama kalinya kamu gagal dalam wawancara. Lin Yu, meskipun Anda menyelesaikan misi ini, karena Anda gagal melindungi Lu Xiaoxiao. Peringkat misi akhir Anda adalah 3 bintang. Dengan total 3 putaran misi, Anda telah memperoleh total 10 bintang. Telah ditentukan bahwa Anda tidak dapat lulus penilaian resmi. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa aplikasi Anda untuk status resmi telah ditolak. Jadi aku harus menunggu 100 tahun lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukannya ini pertama kalinya kau gagal. Penilaian resmi. Direktur Z mengenai berita tentang jam saku waktu. Kami sudah membereskannya. Bagus. Selain itu, kami juga telah memperoleh beberapa informasi lain, silakan dilihat. Kau sering sekali datang ke tempatku belakangan ini. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Jiwa siapa ini? Namanya adalah Lu Xiaoxiao. Mantra kendali jiwanya cukup menarik. Dia tidak hanya bisa mengendalikan jiwa, tetapi dia juga dapat merebut semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan. Apakah Anda menyukai hadiah ini? Apa yang kau inginkan?
Syarat pertukaran. Aku tidak punya persyaratan pertukaran. Tapi, kau ingat kau berjanji padaku. Aku memberikannya padamu secara gratis. Kau harus menghidupkan kembali adikku. Aku sudah berjanji padamu. Dan aku tentu akan melakukannya. Aku Lin Daoxuan. Betapa mulianya Lin Daoxuan dulu. Tapi berapa banyak orang yang ingat sekarang? Kau bilang kau akan menyelidiki Tang Xiaomeng. Aku tidak dapat menemukan apapun tentang Tang Xiaomeng. Tidak ada informasi tentangnya. Karena dia lahir di panti asuhan, kita bahkan tidak dapat menemukan tanggal lahirnya. Tapi baru-baru ini, dia akan bergabung dengan izin kerjanya. Lupakan saja. Tidak masalah. Dengan teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan, menghidupkan kembali adikmu sudah di depan mata. Ngomong-ngomong, bantu aku mencari seseorang. Dia juga dari Biro Pengelolaan Pengembara. Dia pensiun 50 tahun lalu. Dia seharusnya bernama Qi Keshou sekarang. Baiklah. Bagus. Jika ada kesempatan, tolong undang dia ke sini untukku. Kami teman lama ingin bertemu. Tuan, ini dari misi Lin Yu, jiwa pengembara yang diselamatkan. Kau sudah bekerja keras. Sepuluh pengembara malam yang tersisa. Aku akan menyusun rencana untuk memancing mereka bersama. Dengan kekuatanmu saat ini, menangani mereka seharusnya mudah. 3 hari dari sekarang, atap tempat Lin Daoxuan dieksekusi. Tuan, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Kalau begitu jangan katakan itu. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Jadi orang-orang yang merencanakan seluruh konspirasi ini di balik layar adalah kamu. Dari suaranya, kau sudah tahu. Tentu saja aku tahu seseorang akan mengkhianati perusahaan. Tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu dan si ketujuh. Kak Lu, ini aku kembali. Kakak, kamu Lin Laoda. Akulah yang menyeretmu ke bawah saat itu. Lalu di mana si ketujuh? Tidak pernah ada ketujuh, Tuan. Dia hanya rencana darurat yang kutinggalkan. Kakak, aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan kali ini. Aku ingin kamu berhenti. Kedua putramu sudah dewasa sekarang. Mereka tidak bisa menangani Anda, menghancurkan alam dewa pengembara lagi. Lalu adikku mati sia-sia. Kakak, kamu adik Suksin. Kak Lu, kau tidak bisa menghentikanku. Tentu saja aku tahu itu. Namun, aku masih akan mencoba menghentikanmu, kakak. Bahkan jika itu merenggut nyawaku. Kakak, beberapa hari kedamaian ini yang akhirnya kita capai tidak tahan dengan kehancuranmu. Chen Laoqi, ternyata benar itu kau. Sepertinya kau sudah mencurigaiku sejak lama. Sayang sekali kau selangkah terlalu lambat. Aku hanya penasaran. Siapa yang bisa membalikan lo susu? Melawanku tepat di depan hidungku.
Aku memikirkan semua orang dari dulu. Lau udah dikurung di penjara, Rod. Lau Ais dan Lau San menggali pasir di bawah sungai Tian. Lau Si dan Lau Wu mungkin hanyalah debu sekarang. Yang paling gelisah Lau Liu menjagaku di gerbang. Kau Chen Lao Qi, seorang pengarsip biasa. Apakah kau juga ingin memberontak seperti Lin Daoxuan? Kepiting kecil. Kau tidak tumbuh sama sekali selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau katakan padaku? Kau bukan Chen Lao Qi, kau Lin Daoxuan. Akhirnya menyadarinya. Pantas saja. Pantas saja. Kakak ipar, jangan buang-buang napasmu padanya. Tujuan kita adalah artefak. Mencoba membunuhku di markasku sendiri? Zaman sudah berubah. Begitu alarm markas berbunyi, semua dewa pengembara akan kembali. Kau hanya jiwa yang terpeka. Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Tidakkah kau merasa aneh? Alarm sudah berbunyi begitu lama. Mengapa tidak ada yang kembali? Apa maksudmu? Kau meremehkanku. Kau pikir aku tidak akan mengurus dewa pengembara kecil itu. Jadi aku bisa fokus untuk berurusan dengan seorang pengkhianat sepertimu. Guru, aku salah guru. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku saat itu. Guru, aku tidak menyangka mereka akan menjatuhkan hukuman mati padaku. Guru, maafkan aku guru, aku salah. Baiklah. Serahkan artefak waktu. Guru, artefak waktu tidak ada di cabang. Setelah kejadianmu saat itu, para petinggi mengambil artefak itu. Aku tidak tahu di mana itu. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Guru, kau harus percaya padaku. Guru, aku benar-benar tidak tahu guru. Kau masih tidak sabaran. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu di mana artefak itu. Aku tahu. Akulah satu-satunya di dunia ini yang tahu. Jika kau membunuhku, tidak ada yang akan tahu. Aku lebih percaya apa yang kulihat. Tuan. Zizi, kau telah berjasa besar dengan melaporkan ini. Biro Manajemen Yoshin Cabang Manusia. Posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Terima kasih Tuan. Namun artefak waktu itu tidak aman untuk menyimpannya di biro. Jadi, pergilah ke dunia manusia dan temukan seorang bayi secara acak. Bunuh semua kerabat dekatnya. Menggunakan sarung tangan luar angkasa, tempatkan artefak waktu di dalam tubuhnya. Ganti inang setiap 30 tahun. Zizi, mengerti? Kembalikan Xiaomeng padaku. Tang Xiaomeng. Tidak heran. Kaplu. Lin Yu, Lin Ju. Ayahmu akan membantai Biro Manajemen Yushin. Apa? Bukankah ayah kita dikurung di penjara, Rod? Paman ketujuh. Paman ketujuh adalah pecahan jiwa ayahmu. Paman ketujuh. Dan Susu. Mereka berdua melukaiku seperti ini. Susu. Dan kakak Susu. Dia adik ibumu. Selama bertahun-tahun ini, dia berada di markas Biro Manajemen Yushin. Untuk hari ini, mereka sudah pergi ke markas. Mereka akan berjuang untuk artefak. Kalian pergi cepat. Pergi cepat. Lin Jui, ayo pergi.
peserta pelatihan Daiyushan Lin Yu. Sayang sekali, tingkat kesulitan misi terakhirmu sudah di luar nalar. Tidak ada harapan untuk promosimu. Di mana paman ketujuh? Dia ada di atap gedung markas. Menunggu kalian berdua bersaudara. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Tetapi hanya kalian berdua yang boleh pergi. Semua yang lain tetap di sini. Mustahil. Aku tidak akan meninggalkan Xiao Meng di sini sendirian. Apa yang memberimu hak untuk bernegosiasi denganku? Aku bisa saja dengan mudah menyingkirkanmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi bertanya padanya sendiri. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya diperintah untuk menahanmu di sini. Kau pergi. Biasanya, pergi bersamamu akan lebih berbahaya daripada tinggal di sini. Pilihan cerdas. Genji, Tuan saya di sini. melindungi adik ipar sesuai perintah. Ya, Tuan. Kakak, ayo pergi. Kupikir, kita punya banyak pertanyaan untuknya. Xiao Meng, lindungi dirimu. Tunggu aku kembali. Jangan terlalu sentimental. Kamu di sini. Aku minta maaf. Aku sudah lama berbohong padamu. Jadi paman ketujuh adalah kau. Orang yang membuatku melahap pengembara malam. Dan Wei Chang juga. Ya, Kamu adalah ayah kami Lin Daxuan. ya. Ayah macam apa yang menghasut putranya sendiri untuk memakan orang. Kau membuatku melahap begitu banyak pengembara malam. Aku benar-benar minta maaf. Kamu pikir permintaan maaf sederhana sudah cukup? Sebagai putra-putraku, kalian juga adalah pengembara terakhir di dunia ini. Aku dengan tulus berharap agar kalian dapat menyumbangkan segala yang kalian miliki dan bergabung denganku. Berikan aku semua kekuatan pengembara kalian. Kamu ingin membunuh putra-putramu sendiri? Apakah kamu tahu bagaimana ibumu meninggal? The film was translated and Bukankah narrated dia by meninggal M saat Media. melahirkan? Tidak. Dia dibantai oleh para pengembara dari administrasi pengembara. Aku hanya ingin merebut artefak waktu dan menghidupkannya kembali. Dengan kemampuanmu mencuri artefak, kenapa membunuh begitu banyak pengembara? Karena hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan pengembara, aku dapat mengaktifkan potensi penuh artefak waktu. Aku tidak punya pilihan. Jadi kau mengumpulkan kekuatan pengembara untuk menghidupkan kembali ibu. Administrasi pengembara menetapkan bahwa manusia dan dewa tidak bisa bersama. Aturan omong kosong macam apa itu? Bersama berarti dibantai. Lin Yu, katakan padaku, apakah kamu mencintai Tang Xiaomeng? Jika administrasi pengembara mengirim 100 pengembara untuk membantainya, apa yang akan kamu pilih? Aku akan melenyapkan semua pengembara. Kedengarannya masuk akal. Kita berpikiran sama. Lin Jue, Tapi aku paling benci dibohongi. Xiao Meng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Susu, bicara. Sebentar lagi ketika Lin Daxuan mengambil artefak waktu dari tubuhmu, bisakah kau tidak melawan? Apakah sakit? Jika itu kematian instan, seharusnya tidak sakit. Aku berbohong padamu. Lihat betapa gugupnya dirimu. Artefak ini untuk apa? Panggil Guntur Surgawi. Menghancurkan dunia. Lalu mengapa? Menyimpannya bersamaku. Kau banyak bertanya. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya aku membawamu ke sana. Seharusnya Lin Daxuan sudah melahap kedua putranya. Sekarang, apa? Dia bahkan tidak menyayangi putranya sendiri. Masa muda memang luar biasa.
Berhenti. Lin Yu, kau baik-baik saja? Genji, Sepertinya aku membawa Tang Xiaomeng terlalu cepat ke sini. tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkan artefaknya dulu baru bicara nanti. Xiaomeng, Lin Yu, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah sekarang. Tunggu sebentar. Xiaomeng, Jangan bergerak. Mengerti? Akhirnya aku mendapatkannya. Selamat saudara ipar. Aku sudah menunggu selama ratusan tahun. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam adikku. Balas dendam? Bukankah kamu bilang menghidupkan kembali sebelumnya? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang membunuh adikku? Jadi kamu sudah tahu selama ini. Aku selalu tahu kau menipu adikku. Untuk memancingmu masuk, aku sudah memberitahumu. Sarung tangan luar angkasa dan jam saku pemutar waktu dapat membawa kekuatan yang sangat besar. Tetapi kesengsaraan guntur surgawi yang mereka tarik mungkin tidak dapat kau tahan. Apa yang kamu katakan? Waktunya hampir tiba. izin kerja sementara saya. 12 jam sudah habis. Lin Yu, Lin Ju, tidakkah kalian ingin membalaskan dendam ibu kalian? Picu guntur surgawi. Tang Xiaomeng. 3 bulan kemudian. Tuan Lin, ini adalah sistem dewa pengembara yang baru dirancang. Garis besar reformasi. Di masa depan kelas pekerja tingkat bawah akan dieliminasi. Sistem penilaian kabel untuk dewa pengembara. Dan pendaftaran pernikahan antara manusia dan dewa. Tidak lagi dibatasi oleh garis keturunan ilahi. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani. Baiklah, biar kulihat. Kami juga telah melonggarkan kualifikasi untuk merekrut pekerja sementara. Ini adalah daftar pelamar baru. Jika Anda punya waktu, saya akan mengundang mereka untuk wawancara. Saat ini. Halo guru, nama saya Tang Xiaomeng. Aku sudah menjadi jiwa pengembara selama sebulan. Acara bakat yang aku persiapkan adalah lagu Itu Dia. Itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia. Teman kita Nisa kecil. Kakak Lu, bisnisnya sangat bagus hari ini. Bisnisku yang bagus adalah bisnisku. Kamu bilang kamu akan membayar kembali anggurku bulan lalu. Aku pasti akan membayarmu kembali bulan depan. Lin Yu. Lin Yu, aku lulus wawancara. Aku tidak harus naik dan berinkarnasi. Xiao mengada di sini. Saudari Lu. Pasti. Jika anak itu Lin Jun berani mengecewakanmu, aku akan memukulinya sampai mati ketika aku kembali. Bagaimana hasilnya? Kamu tidak menyanyi vals hari ini kan? Hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa. Aku seorang Nigit Wandering Deity magang sekarang. Itu luar biasa. Lin Yu, kamu masih seorang intern dewa pengembara siang kan? Jika ini terus berlanjut, Xiaomeng akan menjadi dewa penuh sebelum kamu. Mari kita ganti topik pembicaraan. Ada satu hal lagi. Aku sudah mempelajari mantra alat ritual. Begitu cepat. Sistem sihir apa yang ditugaskan markas besar kepadamu? Akan kutunjukkan padamu. Baik. Sasuke, Chidori.